Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lukas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Ketika pertama kali aku mencari inspirasi atau mencari referensi tentang gaya hidup minimalis, aku banyak ngikutin konten kreator yang ada di YouTube dan juga membaca blog yang mereka tulis. Dari konten kreator ini aku banyak belajar juga dari komentar-komentar beberapa orang yang ada di video mereka. Dari situ aku belajar bahwa ternyata masih ada orang-orang yang mempunyai asumsi atau mindset yang kurang tepat tentang gaya hidup minimalis. Pada awalnya aku sendiri juga sempat mempunyai mindset atau asumsi yang keliru tentang gaya hidup minimalis ini. Namun karena aku melakukan dan mempraktekkan minimalisme ini sedikit demi sedikit dan secara perlahan, dari situ aku mulai mempelajari prosesnya. Yang perlu kita ingat ketika kita memutuskan untuk mengadopsi minimalisme adalah bahwa minimalisme adalah sebuah sarana untuk bisa membantu kita menjadi lebih fokus terhadap hal-hal atau barang-barang yang memang memberikan nilai lebih terhadap kehidupan kita. Di video kali ini aku ingin sharing atau cerita-cerita beberapa mindset yang keliru tentang gaya hidup minimalis. Dan ini adalah rangkuman dari pengalaman aku pribadi selama aku mempraktekkan minimalisme itu sendiri. Yang pertama adalah minimalis itu bajunya selalu hitam atau putih, atau hanya satu warna saja. Mungkin pemahaman seperti ini muncul karena adanya sosok seorang public figure. Misalnya Steve Jobs yang selalu menggunakan pakaian turtleneck warna hitam. Atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang selalu menggunakan t-shirt warna abu-abu. Nah, kedua public figure ini sebetulnya mempunyai tujuan ketika mereka hanya memutuskan untuk memakai satu warna pakaian dan satu jenis pakaian saja. Mereka ingin menyederhanakan pilihan pakaian mereka supaya bisa lebih fokus untuk melakukan hal-hal penting yang lainnya. Karena dari pengalaman aku sendiri, semakin banyak pilihan model baju dan warna baju yang ada di lemari, itu akan membuat kita semakin bingung memutuskan mau pakai baju yang mana. Nah, kalau aku sendiri, ketika aku berproses menjalani minimalisme ini, aku juga belajar atau berproses untuk mencari style pakaian yang nyaman untuk aku sendiri. Dari pengalamanku, ternyata aku lebih nyaman ketika menggunakan pakaian yang warnanya itu warna-warna aman gitu. Jadi kayak hitam, putih, biru, atau navy, atau beige. Mungkin kesannya jadi kayak pakaiannya jadi monokrom, monoton, gak ada aksen-aksen gitu. Tapi kalau buat aku, warna pakaian yang super basic itu justru membantu aku untuk bisa memadu-madankan antara atasan dan bawahan, dan juga memadu-madankan tas, sepatu, serta aksesoris yang akan aku pakai. Dan kenyataannya, ada banyak praktisi minimalisme yang mempunyai baju dengan corak bunga-bunga, atau dengan warna orange, atau warna magenta. Jadi jangan sampai ketika kita itu memutuskan untuk mengadopsi minimalisme, kita jadi mengubah karakter kita dengan mengubah gaya berpakaian kita. Yang kedua adalah minimalis itu harus estetis. Memang ada istilah dalam desain bahwa minimalis itu biasanya akan memberikan kesan basic dalam bentuk dan warna sehingga memunculkan harmoni dalam visualnya. Nah, desain minimalis yang estetis seperti ini kadang kita jumpai dari yang namanya Pinterest. Aku sendiri waktu itu juga sempat terjebak dengan yang namanya desain minimalis ala-ala Pinterest. Siapa sih orang yang gak suka nonton Pinterest ya? Banyak sekali foto-foto desain interior yang bagus-bagus gitu. Namun bukan berarti ketika kita memutuskan untuk mengadopsi minimalisme, kita jadi mengubah semua perabotan atau furniture yang ada di dalam rumah kita.
Apalagi sekarang banyak sekali yang namanya konten kreator dari Korea, dari Jepang, atau bahkan di Indonesia juga aku sempat lihat di YouTube itu banyak sekali mereka yang menyajikan tentang perabotan atau alat masak atau furniture yang kesannya itu minimalis karena warnanya itu serba earth tone gitu. Bahkan aku seneng banget itu yang namanya liatin alat masak ibu-ibu Korea yang warnanya serba putih, bersih gitu kan. Menurut aku sebetulnya hal-hal semacam itu wajar aja untuk dijadikan inspirasi atau mungkin kayak pengharapan deh pengen punya interior rumah yang seperti itu atau pengen punya alat masak kayak si ibu-ibu Korea ini. Namun kalau untuk aku sendiri, kayaknya alat masak yang kayak ibu-ibu Korea itu belum bisa mencukupi kebutuhan makanan di keluarga aku. Pertama, karena aku masak itu sekali masak untuk seharian. Dan di keluargaku ada 3,5 orang yang dikasih makan. Jadi aku lama-lama berpikir juga, itu wajan kecil banget ya. Kayaknya kalau buat sekali masak yang untuk 3 orang makan di rumah, itu kok kayaknya bakal tumpah-tumpah ke kanan kiri gitu. Jadi sampai saat ini aku masih menggunakan wajan besar yang aku punya sejak 8 tahun yang lalu, dan karena memang disesuaikan dengan kebutuhan kan, aku masih butuh itu wajan gede buat goreng, buat numis, buat bikin ungkepan. Dari situ aku belajar bahwa minimalisme itu nggak harus tentang estetika. Dan mindset yang seperti ini juga biasanya ditimbulkan karena kita itu suka ngeliatin Instagram orang atau Pinterest dan disajikan dengan visual-visual yang menyejukkan mata gitu. Padahal kenyataannya dapur aku ya kayak gitu sih. Tapi yang penting aku masih bisa memasak dengan bersih, nyaman, dan sehat. Yang ketiga adalah minimalis itu pelit dan irit. Dari pengalamanku, minimalisme itu justru membantu kita untuk bisa melakukan mindful spending, mindful purchasing. Artinya kita jadi lebih bijak dalam melakukan pembelian dan pembelanjaan. Kenapa kita jadi lebih bijak dalam melakukan pembelanjaan? Karena biasanya orang yang mengadopsi minimalisme itu pasti akan membuat yang namanya budgeting. Mereka akan membuat pos-pos pengeluaran untuk kebutuhan harian mereka. Dan satu lagi yang sebetulnya aku alami sendiri. Sekarang aku akan memikirkan untuk membeli barang quality over quantity. Bahkan kalau dari pengalamanku, sekarang aku akan melakukan riset terlebih dahulu ketika aku akan memutuskan untuk membeli sebuah barang yang harganya agak-agak premium. Yang keempat adalah minimalis itu harus tinggal di rumah yang kecil. Tempat tinggal yang kecil atau besar sebetulnya itu relatif. Masing-masing orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Buat kami yang hanya beranggotakan 3 orang di keluarga, rumah dengan ukuran di atas 200 meter mungkin akan sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien. Karena kami harus membersihkan rumah yang seluas itu yang hanya dikerjakan oleh 1 orang, yaitu aku sendiri. Jadi menurut aku sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata teman-teman itu anggota keluarga besar, maksudnya kayak 8 orang atau 10 orang, tinggal di rumah yang 100 meter jelas itu sangat-sangat sumpek menurut aku. So kembali lagi minimalisme itu sifatnya personal. Yang kelima adalah minimalis itu mempunyai sedikit barang. Menurut aku, asumsi seperti ini setengah benar, setengah salah. Menurut aku ada benarnya, karena memang seorang minimalis itu hanya memiliki barang-barang yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka nggak akan menumpuk barang-barang yang nggak jelas di dalam rumah mereka. Tetapi tidak ada aturan tentang berapa banyak barang yang harus dimiliki oleh seorang minimalis. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seorang minimalis itu hanya boleh memiliki 50 jenis barang aja di dalam rumahnya. Atau seorang minimalis itu hanya boleh memiliki 3 helai baju di dalam lemarinya. Tapi ada juga praktisi minimalis yang mempunyai banyak barang. Contohnya, orang yang mempunyai usaha catering. Jelas mereka mempunyai banyak perabotan alat makan dong, kan itu memang kebutuhan mereka untuk mencari uang, ya kan? Yang keenam adalah minimalis itu menderita dan nggak bisa senang-senang. Dari pengalamanku, konsep less is more itu justru membuat kita menjadi lebih bahagia. Coba bayangkan seperti ini. Less stuff, more space. Less shop, more saving.
Less stress, more feeling content. Less clutter, more time. Mengadopsi minimalisme itu membantu aku dan keluargaku untuk bisa melunasi cicilan KPR hanya dalam waktu 4 tahun saja. Setelah itu, kami juga bisa langsung mengumpulkan dana darurat kami. Jadi mungkin mulai dipikir-pikir lagi, bagian mana ketika kita mengadopsi minimalisme itu kita jadi nggak bisa senang-senang. Yang ketujuh adalah minimalis itu harus zero waste. Oke, untuk poin terakhir ini aku ingin kasih banyak-banyak jempol untuk praktisi minimalisme di luar sana yang memang sudah mempraktekkan kehidupan yang zero waste juga. Kalau dari Indonesia, aku suka nonton video dari Muriel. Kemudian kalau dari luar sana, aku juga suka nonton video dari Christine Liu, kemudian dari aku lupa nama aslinya siapa ya, tapi intinya channel dia itu namanya Sustainable Vegan kalau nggak salah. To be honest, aku sendiri sedang berusaha keras untuk bisa mengurangi sampah dalam kehidupan aku sehari-hari, terutama dari rumah tangga aku sendiri. Memang belum bisa 100% hidup dengan minim sampah. Namun aku meyakini bahwa dengan mengadopsi minimalisme ini, kita juga bisa mengurangi produksi sampah dari rumah tangga kita. Menjadi seorang minimalis artinya kita menjadi lebih berkesadaran dalam melakukan pembelanjaan. Artinya kita juga tidak sembarangan untuk membeli barang asal-asalan, sehingga biasanya berujung kepada penyesalan. Setelah menyesal, akhirnya kita membuang barang tersebut ke tempat sampah. Saat ini aku juga sudah menerapkan yang namanya meal plan. Jadi setiap minggu aku akan menyusun menu makanan yang bisa dikonsumsi untuk seluruh keluarga, dan aku hanya akan berbelanja bahan makanan sesuai dengan menu yang aku susun tadi. Sehingga tidak akan ada bahan makanan yang terbuang percuma. Lalu, sebisa mungkin aku juga menerapkan yang namanya repurpose atau reuse. Aku akan memanfaatkan barang-barang yang ada di dalam rumah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli yang baru. Karena aku ibu bekerja 9 to 5, jadi aku masih memikirkan efek kepraktisan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terutama ketika aku harus menyiapkan makanan di pagi hari. Jadi aku masih mengandalkan yang namanya bumbu jadi, bumbu saset, untuk bisa memasak dalam waktu yang singkat, kemudian aku bisa langsung pergi ke kantor. Tetapi aku sudah mulai untuk memilah yang namanya saset-saset atau bungkus-bungkus plastik ini. Dan aku biasanya akan memasukkannya ke dalam botol plastik yang akan dijadikan eco brick. Nah teman-teman, itu tadi beberapa mindset yang keliru tentang gaya hidup minimalis yang biasanya muncul di pikiran orang-orang yang memang belum mempraktekkan minimalisme itu sendiri. Kalau teman-teman mempunyai pendapat yang lain, jangan lupa langsung sharing di kolom komentar ya. Kasih jempolnya kalau suka video kali ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe, kasih tahu juga teman-temannya serta saudaranya supaya aku makin semangat untuk bikin video baru setiap minggu. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.